Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang quality cost. Perkenalkan, nama saya Dan Luki Pratama dengan kelas akuntansi pagi 2, NIM 19622039. Mata kuliah akuntansi biaya 2, jurusan akuntansi, kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Pembangunan Tanjung Pinang, dengan email lukipratama07@gmail.com. Definisi biaya kualitas. Saya mengambil 3 menurut para ahli. Yang pertama, menurut Garrison, tahun 2006. Biaya kualitas adalah semua biaya yang harus dikeluarkan karena adanya barang yang cacat. Menurut Hansen dan Moen tahun 2009, mengatakan bahwa biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Menurut Blosser tahun 2007, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah, dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Jenis-jenis biaya kualitas. Terdapat 4 kategori biaya kualitas menurut Garrison. Yang pertama adalah biaya pencegahan. Biaya ini digunakan untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh biaya pencegahan adalah biaya rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, audit kualitas, siklus kualitas, uji lapangan, serta peninjauan desain. Jenis yang kedua adalah biaya penilaian. Biaya penilaian terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contoh biaya penilaian adalah biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku. Yang ketiga adalah biaya kegagalan internal. Biaya ini terjadi karena produk dan jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan. Contoh biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan sisa bahan, pengerjaan ulang, penghentian mesin karena ada produk buruk yang dihasilkan mesin tersebut, dan pemeriksaan ulang. Jenis yang terakhir adalah biaya kegagalan eksternal. Biaya ini terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Dimensi kualitas. Terdapat 8 dimensi kualitas menurut Hansen dan Moen. Yang pertama adalah kinerja, yang kedua adalah estetika, yang ketiga kemudahan perawatan dan perbaikan, yang keempat keunikan, yang kelima reliabilitas, yang keenam durabilitas, yang ketujuh tingkat kesesuaian, dan yang kedelapan pemanfaatan. Unsur-unsur kualitas. Mizono mengatakan unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk menghasilkan suatu produk bermutu antara lain adalah yang pertama, harga yang wajar. Sebuah produk tidak perlu secara mutlak mutunya terbaik. Yang terpenting adalah bahwa produk tersebut memenuhi tuntutan konsumen agar dapat dimanfaatkan. Selain sifat fisik, konsumen juga harus mencari harga yang wajar. Itulah sebabnya tidak ada artinya mengejar mutu produk tanpa memperhatikan harga. Unsur yang kedua adalah unsur ekonomi. Konsumen mencari sifat ekonomis seperti kebutuhan energi sekecil mungkin, kemungkinan rusak sesedikit mungkin, pemeliharaan dan biaya pengamanan sekecil mungkin, dan penggunaan yang luas. Unsur yang ketiga adalah awet. Sebuah produk diharapkan aman untuk digunakan dan tidak membahayakan kehidupan atau anggota badan. Unsur yang keempat, mudah digunakan. Umumnya, sebuah produk dirancang untuk rata-rata konsumen pada umumnya, tanpa memerlukan pelatihan khusus terlebih dahulu untuk menggunakannya. Konsumen berharap dapat menggunakan produk itu segera, terus-menerus, dan tanpa kesulitan. Unsur yang kelima adalah mudah dibuat. Hal ini berkaitan dengan biaya produksi. Produk tadi harus terbuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh dan mudah disimpan, dan pemanufakturannya juga harus memerlukan proses dan keterampilan sedikit mungkin. Manfaat dan tujuan biaya kualitas. Menurut Hansen dan Moen tahun 2001, manfaat kualitas adalah yang pertama, pengambilan keputusan manajemen untuk pihak internal, dan bagi pihak eksternal yaitu memiliki nilai kualitas perusahaan melalui program-program seperti ISO 9000. Manfaat kedua adalah untuk menetapkan dan mengawasi efektivitas program kualitas. Tujuan biaya kualitas menurut Hansen dan Moen. Yang pertama adalah memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah memproyeksikan mengenai kapan biaya dan penghematan itu terjadi dan dibuat. Biaya kualitas optimal. Terdapat dua sudut pandang yang digunakan dalam mengoptimalisasi biaya kualitas menurut Hansen dan Woman. Yang pertama adalah pandangan tradisional, yang kedua adalah pandangan kontemporer. Pandangan tradisional. Dalam sistem akuntansi manajemen tradisional, optimalisasi biaya kualitas menggunakan asumsi bahwa terdapat trade-off antara biaya pencegahan dan biaya penilaian.
atau control cost dengan biaya kegagalan internal dan eksternal, failure cost. Apabila control cost meningkat, maka failure cost akan menurun. Sepanjang penurunan biaya failure cost lebih dari kenaikan control cost, maka perusahaan perlu melanjutkan usaha pencegahan produk rusak. Dalam hal ini, yang akan meningkatkan control cost tidak dapat lagi menurunkan failure cost. Yang kedua adalah pandangan kontemporer. Dalam pandangan ini, tingkat optimal biaya kualitas terjadi jika tidak ada produk rusak. Model cacat nol menyatakan bahwa dengan mengurangi unit cacat hingga nol, maka akan diperoleh keunggulan biaya. Pengelolaan biaya kualitas ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan menurut sudut pandang tradisional. Terdapat 3 perbedaan antara kedua pandangan ini menurut Hansen dan Mowen. Yang pertama adalah biaya pengendalian tidak meningkat tanpa batas ketika mendekati kondisi kegagalan nol. Perbedaan kedua adalah biaya pengendalian dapat naik dan kemudian turun ketika mendeteksi kondisi kegagalan nol. Dan yang ketiga adalah biaya produk gagal dapat ditekan menjadi nol. Apa akibat biaya kualitas yang buruk? Mengapa adanya biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk? Yang pertama, karena produk itu dibuat tidak memenuhi standar mutu bagi pelanggan. Selain itu, biaya ini juga disebut sebagai cost of poor quality. Adanya penerapan cost of poor quality ini berguna untuk memperbaiki kualitas produk serta mengurangi biaya agar dapat meningkatkan laba perusahaan, sehingga perusahaan memiliki keunggulan dan dapat bersaing dengan kompetitor. Dalam memperbaiki biaya kualitas, dibutuhkan adanya strategi manajemen perusahaan untuk mengurangi cost of poor quality, di mana pengurangan ini menggunakan Six Sigma manajemen yang berfungsi untuk mengidentifikasi kegagalan serta melakukan perbaikan kualitas produk. Nantinya perbaikan ini dapat dipastikan dan disesuaikan melalui pencatatan biaya dan pendapatan dalam laporan keuangan. Salah satu yang penting adalah menyajikan laporan keuangan secara rapi dan akurat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya pakai adalah biaya kualitas terjadi sebagai akibat adanya produk cacat ataupun produk yang tidak berkualitas. Secara umum, biaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan merupakan biaya yang terjadi dalam rangka mencegah dihasilkannya produk cacat. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi dalam rangka memastikan bahwa tidak ada produk cacat yang terkirim kepada pelanggan. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi sebagai akibat terdeteksinya keberadaan produk cacat sebelum produk tersebut dikirim kepada pelanggan. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi sebagai konsekuensi dari terjadinya pengiriman produk cacat kepada pelanggan. Biaya kegagalan eksternal ini dapat berupa perbaikan, penggantian, maupun kehilangan pelanggan di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi quality cost. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.